mewawancarai rekan-rekan kami yang berasal dari D3 Farmasi. Yang pertama ada Syahristi, yang kedua ada Amanda. Nah, baiklah, di sini langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian berdua. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih menurut Inca atau pendapat Inca mengenai berita hoax yang sering disebarluaskan di media sosial? Kalau secara pribadi itu sangat mengganggu ya. Apalagi sekarang ada isu terbaru tentang Pak Prabowo akan meliburkan kita selama bulan Ramadan. Itu sangat mengganggu karena banyak pendapat dari esensi, terus respon-respon yang cukup negatif karena apalagi sumber daya manusia kita ini sangat rendah. Jadi banyak pendukung tentang isu tentang peliburan itu, padahal itu banyak yang negatifnya dalam peliburan selama bulan Ramadan. Oh, bukan berarti dari berita tersebut berita yang benar-benar terjadi kan? Tidak, itu hanya isu Berarti berita tersebut termasuk berita hoax ya? Iya. Oke, jadi tentang itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Inca sendiri, mengapa sih orang tersebut sering menyebarluaskan berita hoax? ya. Secara kebanyakan di Indonesia itu pansos mereka akan menyebarkan supaya dapat esensi dari publik supaya itu karena bisa terkenal, karena semakin low problematik semakin lo terkenal. Jadi seperti itu, karena kebanyakan di Indonesia itu kalau lo banyak masalah lo akan terkenal. Oh, mencari-cari muka. Iya, orang pansos, terkenal. iya. Oke. Pada Mbak Inca saya ucapkan terima kasih. Itu pertanyaan ketiga untuk rekan kami yaitu Amanda. Nah, apakah Amanda merasa terpengaruh oleh berita atau opini yang berupa berita hoax tersebut? Bagi saya tidak terpengaruh karena saya sebelum membaca berita, saya memastikan dulu ini hoax atau fakta. Berarti sebelum menerima berita itu harus dicari tahu dulu ya? Iya, harus diverifikasi dulu. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Amanda terhadap orang yang suka menyebarluaskan berita hoax tersebut? Pendapat saya kalau ada yang menyebarluaskan berita hoax itu sebaiknya dihukum seberat-beratnya kalau itu sudah melampaui batas yang tidak wajar, dan sebaiknya akun tersebut dinonaktifkan selama beberapa bulan atau beberapa hari. Cukup itu aja jawabannya. Baiklah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Bapak terhadap orang yang suka menyebarkan berita hoax? Menurut saya penyebar berita hoax itu harus diberi hukuman yang setimpal atau diberi peringatan. Ya. Baik, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan terakhir kepada Ibu. Apa pendapat Ibu mengenai orang yang menyebarkan berita hoax di sosial media? Jadi harus dipertanggungjawabkan. Benar atau tidak? Sudah itu saja Ibu. Makasih Ibu. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, apa pendapat Ibu mengenai berita hoax yang